Sallu ala Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa ma taufiqi illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah wa barakallahu hadakumullah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita semua nikmat shihah wal afiyah, nikmat taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala kembali mempermudah langkah kaki kita untuk kita bersama-sama melaksanakan sholat isya secara berjamaah, dan juga Pak insyaallah kita akan melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Pak insyaallah mudah-mudahan apa yang kita lakukan akan menjadi catatan amal baik kita, akan menjadi bekal kita tatkala kita masuk ke alam kubur. Dan Pak insyaallah mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa pula salawat teriring salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan pelantaran beliau lah kita baca tahu mana yang baik, mana yang buruk. Dengan pelantaran Nabi Muhammad kita bisa selamat dari murka Allah, dan dengan pelantaran Nabi Muhammad kita bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala hadhihi ni'am. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah wa barakallahu hadakumullah. Tanpa terasa kita sudah masuk 10 kedua daripada bulan Ramadan. Ulama nyatakan melalui lisannya Nabi Muhammad SAW, 10 kedua merupakan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa yang minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala di Ramadan 10 kedua ini, Pak insyaallah segala kesalahan kita, segala kehilapan kita, segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. 10 kedua merupakan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh luar biasa ketika kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat yang hidup gitu. Nikmat dunia, nikmat akhirat. Ya. Tapi kalau hidup di dunia mungkin tidak terasa gitu nikmat tersebut. Tanpa kita rasakan. Tapi tatkala kita sudah masuk ke alam kubur, Allah ampuni kita punya kesalahan. Oh ya Allah, itu nikmat yang tidak macam terbayangnya gitu. Iya. Kalau sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala nyuruh kita untuk apa? Untuk minta ampun atas kesalahan-kesalahan kita. Innahu ghafar. Sesungguhnya Allah Maha menerima ampun. Banyaknya dalam Al-Qur'an ghafurun syakur. Innallaha tawwabun rahim. Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat. Luar biasa umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbuka lebar. Kalau kita galak minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan kita macam-macam. Iya. Melambatkan salatnya, galak ngambil hak wongnya, iya. Ngasuh lagi paling bagusnya, galak ngatai wong lah, iri hati sama wong lah, dendam lah, macam-macam. Iya. Dari hati sampai badan, ya. Yang kejingoan dan yang tidak kejingoan dosa yang kita buat. Makanya ulama-ulama terdahulu nak sebanyak apapun amal ibadah mereka, sholatnya luar biasa, baca Qurannya luar biasa, ibadahnya luar biasa, tapi tidak ngasuh dirinya paling baik dan paling bagus. Karena kenapa? Tidak tahu amal ibadahnya diterima apa tidak. Wallahu alam. Kalau dosa lah cetok diterima. Kalau dosa kita buat dosa lah cetok diterima. Tapi kalau kita sholat belum tentu diterima. Mungkin pengen dijingok uang, pengen dipuji, ngasuh diri paling bagus, habislah itu. Nah, naudzubillah min dzalik. Kalau macam itu rasa sholat nah tambah pahala lagi.
tambah parah lagi hancurnya itu. Yang sholat be lagi sisip, tambah lagi yang tidak sholat. Yang tidak sholat tambah lajunya itu. Ya, tanpa pertimbangan lagi langsung masuk kata malaikatnya ya. Tak setimbang lagi uang ini, tidak semuanya lagi laju lah, julak lah katanya, halangan gitu. Iya, tidak ada nian tuh. Nah ini nama juga yang tertipu, halangan katanya. Tidak tahu kita diterima beda, paling tidak semayangnya. Sudah kata malaikat laju lah, kau kaget. Kalau masuk kau bau, kau tendang kau ya. Kalau masih hidup baca ya, lah mati bau malaikat kaget ingat. Ingat, masyaallah hadirin rahimakumullah, barakallahu hadakumullah. Sungguh memang nikmat umat Nabi Muhammad SAW. Kelebihan-kelebihan yang Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Terutama di bulan Ramadan ini, malam dari malam 17. Malam apa? Malam Nuzulul Quran. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran pada malam 17 daripada bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah Subhanahu wa taala menurunkan daripada Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ayat yang lain Allah sebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan di dalamnya Al-Quran. Mukjizat nyata, mukjizat yang selalu ada sampai hari kiamat kaget. Apapun permasalahan kita, ketika kita susah, gelisah, tidak tenang, buka Al-Quran, maka kita akan mendapatkan ketenangan. Kalau kita tahu artinya, kalau kita tahu tafsirannya, ya. Wong yang tidak ngerti baik, kadang-kadang kita ngerti Quran. Wong macamnya lemah, ya Allah. Rasanya alang kenikmatnya, tidak. Tambah lagi kalau tahu arti yang pacak kita gesepi. Makanya ulama-ulama terdahulu, kalau maca Quran, sebagian mereka tidak galak di siang hari kalau bulan Ramadan. Gara-gara kenapa? Mulutnya baca ada madu. Saking lemaknya maca Quran tadi. Di mulutnya baca terasa madu. Jadi tidak galak ngaji dia kalau siang hari. Malam lagi bawa ngaji. Sudah mendapatkan kenikmatan baca Quran. Makanya luar biasa ketika Allah Subhanahu wa taala unjuk kita kenikmatan ketika kita beribadah. Kita sekarang ini ibadah kita itu masih maksudan. Masih maksudan, belum mendapatkan kenikmatan sepenuhnya. Ketika kita sholat tarawih, mungkin kita pengen cepat. Ada urusan lah, nak nonton TV lah, ada ngawekan itulah, pengen cepat selesai. Iya. Datang adzan, senang enggak gitu? Senang ya? Tapi Allah alam, senangnya Nabi dak, Allah alam belum tahu gitu. Itu baliknya ke hati kita masing-masing. Datang adzan, datang wong nunjuk ke duit 10 juta. Yang mana yang senang? Lebih senang mana lagi gitu? Hah? Wong nunjuk duit 10 juta. Sama dengan adzan. Nah, balik-balik ke hati masing-masing. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Itu rahasia hati kita masing-masing. Nah, kalau wong sudah hebat itu, duit itu tidak ganti apapun ya bagi mereka. Adzan ini yang bikin mereka nikmat. Itu bukan dibuat-buat. Memang dari sananya nihan. Ya. Kalau gitu, nyesel dah. Lewat ini lah. Gagal dengan adzan ini. Adzan yang salah kayaknya. Zaman sekarang adzan yang salah kayaknya. Gagal adzan aku tidak duit ini katanya. Nah, kau. Nauzubillah min dzalik. Makanya kata Rasulullah SAW, kelak kaget di akhir kiamat, dirhamun. Uang dirham itu lebih mulia daripada salat mereka. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka mempertaruhkan salat mereka. Tidak apa-apa salatnya tinggal, yang penting dunianya dapat. Tidak apa-apa dia puasanya tinggal, yang penting dunianya dapat. Nah ini naudzubillah min dzalik. Kalau kita yakin dengan seyakin-yakinnya apa yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan yuk solusi jalan keluar setiap kesulitan yang kita alami. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan unjuk kita rezeki yang tanpa kita sangko. Tapi harus ada usaha dan usaha tersebut harus sesuai dengan syariat. Barulah apa yang kita dapatkan itu akan menjadi berkah buat kita. Kadang-kadang ada orang yang rezekinya banyak, tapi rezeki tadi bukan ngawak dia ke surga, malah ngawak dia ke neraka. Banyak duit main betino, berjudi, mabuk-mabuk tidak. Berarti rezeki yang dia dapat bukan menyelamatkan dia. Berarti rezekinya tidak berkah. Kita pengen rezeki yang Allah anjurkan sama kita, rezeki itu berkah. Pacak nyelamatkan kita.
di dalam kehidupan dunia, terlebih-lebih dalam kehidupan akhirat kelak. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah wa wadakumullah. Pada malam 17 Ramadan, Rasulullah SAW menerima langsung wahyu berupa ayat suci Al-Quran. Surat apa yang pertama kali? Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rasulullah SAW merupakan Nabiul Ummi, Nabi yang tidak baca maco, tidak baca nulis. Terkenal orang-orang Arab itu. Sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau memang tidak baca maco, tidak baca nulis. Apa fungsinya? Ketika Rasulullah SAW menerima wahyu Al-Quran, itu bahwasanya Al-Quran itu bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Karena memang beliau tidak baca maco, tidak baca nulis. Ketika menerima wahyu pertama kali di mana? Wahyu pertama kali diterima di mana? Di Gua Hira. Di Gua Hira Rasulullah SAW bertemu sama malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibrilnya? Iqra, bacalah. Ma'ana biqari, kata Rasulullah. Aku tidak baca maco. Kemudian sama malaikat Jibril dipeluknya. Pagap tadi. Dipeluk oleh malaikat Jibril, dilepaskan lagi. Iqra, ma'ana biqari. Aku tidak baca maco sampai 3 kali. Setelah 3 kali baru Rasulullah SAW maco apa yang dibacakan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Sekali dibacakan oleh malaikat Jibril, Rasulullah SAW langsung hafal. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Dibacakan oleh malaikat Jibril alaihissalam, Rasulullah SAW langsung hafal kalimat tersebut. Jadi bukan daripada karangan dari Nabi Muhammad SAW. Ini untuk apa? Untuk menunjukkan kepada orang-orang kafir Quraisy bahwa sesungguhnya Al-Quran ini bukan karangan Nabi Muhammad SAW, melainkan wahyu betul-betul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang beliau kepada Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha. Karena pada saat itu beliau sallallahu alaihi wasallam sebelum menerima wahyu itu beliau galak menyendiri di Gua Hira. Sampailah beliau bertemu sama malaikat Jibril alaihissalam. Sampai gemetar beliau. Jingok malaikat Jibril pertama kali, jingok malaikat Jibril sampai gemetar. Datang kepada Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha, zammiluni, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selimuti aku. Sampai gemetar tadi. Diceritakanlah apa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Khadijah. Apa kata Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha? Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta sama engkau ya Rasulullah. Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta sama engkau. Engkau galak nyambung tali silaturahmi dan sebagainya disebut oleh Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha untuk apa? Untuk menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya wanita yang pertama kali beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengobarkan hartanya, tenaganya, galau-galaunya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya wanita yang langsung dapat salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril alaihissalam yang tertera dalam Al-Quran. Subhanallah. Tapi perjuangannya juga luar biasa. Dari kayo sampai habis galau. Dari kayo terkenal itu. Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha kayonya luar biasa. Hartanya diimpakkan galau untuk Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak galak minta ganti di dunia, minta gantinya di akhirat. Takut kalau seandainya diganti di dunia ini berkurang nikmatnya di akhirat kayak gitu. Subhanallah. Mereka yang sudah, kalau kita tidak tahu ya, kalau kita nunjuk sikap pengen dapat 10, dapat gantinya ya. Memang benar apa yang dikatakan Rasulullah SAW, barang siapa yang nunjuk sikap maka Allah akan balas 10. Yes, kualitas keimanan kita masing-masing. Tahapan kita masih macam itu, masih minta imbalan, masih minta balasan di dunia, tapi beliau tidak langsung kaget minta balasannya di akhirat. Makanya langsung dapat salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai diriwayatkan disebutkan Rasulullah SAW suatu ketika duduk di pangkuan daripada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW tergoleng di situ, tertidur. Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha jenguk muka Rasulullah SAW sedih. Jenguk manusia yang paling Allah cintai, manusia yang paling Allah sayangi, tapi hidupnya luar biasa, sakonya luar biasa. Sampai-sampai tidak pernah makan 3 hari, tidak makan. Kalau kita tidak makan 3 hari, mati zezim. Buko be kumo be kala. Tahu kumo sikok banyak minum, buko kumo juga sikok dan minum. Tersepalnya loh kak. Tersendeh langsung. Rasulullah 3 hari tidak makan. Kita istilah lauk tak lemak dikit wis sedang ngono. Padahal nikmat beras nasi pakai kecap, pakai kerupuk sudah nikmat. Ini mengutuk masih Allah. Alang sagu aku nih. Padahal makanan di rumah.
Ngeteh tinggal ngeteh, ngopi tinggal ngopi. Aduh lalu. Nah, masih tuh. Itulah namanya kita kurang bersyukur. Nabi Muhammad SAW luar biasa sedih. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha sampai tetetes banyu matanya. Nyampaklah ke pipi Nabi Muhammad SAW, beliau terbangun. Malaki ya Khadijah, apa kau nangis? Apa kau ibarat kata kita, apa kau nyesel kawin sama aku nih? Ya, dulu kau kayak kayu-kayu, terkenal, sampai sekarang kau miskin. Apa kata Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kalau seandainya aku sudah meninggal, kemudian kau berdakwah, butuh daripada kapal untuk menyeberang lautan atau untuk menyeberang sungai, tidak katik pepohonan di situ, tidak katik dedaunan di situ untuk dijadikan kapal, kau bongkar kuburan aku, kau embek tulang bedulangnya. Untuk apa? Untuk dijadikan pasak kapal yang kau pengen buat. Saking luar biasanya mengorbankan dirinya untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah, luar biasa. Sayyidina Abu Bakar Siddiq punya toko 9 niko sampai habis tokonya. Untuk bajunya pakai apa? Pakai dungi dalam riwayat. Untuk apa? Diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak yang hamba sahaya dibebaskan galuh. Di antaranya Bilal bin Rabah dibebaskan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Membebaskan budak itu, membebaskan hamba sahaya itu tidak sedikit. Ratusan juta membebaskan itu. Selesai macam itu dua ratusan juta. Iya. Kalau kita pikir-pikir, alang sayang ini ratusan juta ini. Harga sampai 300 juta, 500 juta. Hamba sahaya tidak dimbek, kemudian dibebaskan antahur liwat hilang. Kau bebas karena Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Habisnya itu, nyarinya luar biasa duit tadi. Itulah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang tidak tergoda dikitnya sama dunia, luar biasa. Nah, berkah mereka lah agama Islam tersebar ke mana-mana. Iya, tersebar ke mana. Dalam riwayat sampai di Indonesia pun masuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak tengok mereka-mereka yang dakwah di penjuru dunia ini, mereka datang dari Arab, datang nyebar ke penjuru dunia, tidak katik keluarga di situ, bahasa tidak paham, ibarat wong asing. Masuk ke situ dakwah untuk ngajak orang beriman sama Allah, beriman sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti luar biasa tegarnya mereka itu. Kita ngajak keluarga untuk sholat, untuk puasa. Kalau mereka berat-berat lagi kita udah gunyam, tidak jingok sudah kendak lah kan. Kau nak sengakon kendak sudah gunyam gitu tengok. Iya, sudah dijuk tak berapa kali masih tekak juga. Sudah, hendak kau situ. Tapi mereka tidak, tetap usaha. Biar kenapa? Biar mereka selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Kasih sayang mereka sama umatnya Nabi Muhammad SAW sesuai yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak gelo kalau seandainya ada daripada umatnya masuk ke dalam api neraka. Itulah yang dicontoh oleh para sahabat-sahabat Nabi SAW dan orang-orang yang mencontoh para sahabat-sahabat Nabi SAW. Mudah-mudahan kita minta sama Allah Subhanahu wa taala agar kita pacak istiqomah di dalam berbuat baik, agar kita pacak istiqomah di dalam membuka Al-Qur'an. Kita saling ingatkan jangan lupa buka Quran walaupun cuma 5 ayat, ya. Walaupun cuma 5 ayat. Yang penting dalam sehari ada muka Quran. InsyaAllah dikumpulkan sama wong-wong yang galak maca Quran. Istiqomah. Jangan seminggu 2 minggu atau sebulan 2 bulan. Tiap hari sampai mati. Jangan banyak-banyak. Tak perlu 3 juz, 5 juz tak salah. 5 ayat baik. Tapi tiap hari. Ingat 5 ayat tapi tiap hari. Kalau pacak itu istiqomah itu, nah jempolnya. Pak insyaAllah pacak dikumpulkan sama mereka-mereka yang galak maca Quran, mereka-mereka yang galak ngamalkan Al-Quran, terutama dikumpulkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan, lebih kurang itu mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.